kita minta supaya tetap sistemnya terbuka. Nah, kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan minta ganti rugi. Paling tidak mereka kan mengurus SKCK segala macam itu ada biayanya. Dan kepada siapa ganti rugi yang mereka minta? Ya, bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300.000 orang itu minta ganti rugi, dan kalau dia berbondong-bondong datang ke MK, agak gawat juga MK itu. Bukan kita minta, kan mereka kemarin itu daftar ya. Daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu sistemnya terbuka, jadi mereka nggak salah. Sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia yang sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik. Itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelotus yang berbahagia dan seluruh sahabat di Indonesia. Kali ini kita masih mengetengahkan sebuah topik tentang keputusan MK yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan terutama para caleg dari kabupaten sampai caleg pusat yang dihitung sekitar 300.000 para caleg yang nantinya ketika profesional tertutup misalnya diberlakukan, maka sekitar 300 ribuan para caleg akan kehilangan hak konstituennya karena mereka tidak akan dipilih oleh rakyat, tapi karena kita akan mencoblos suara partai. Dan ini adalah kabar yang kurang baik yang akan berhembus di pemilu 2024. Namun ketika kita melihat arah yang ada dengan adanya penolakan yang begitu intens, yang begitu gencar, yang hari Kamis kemarin adanya konferensi pers dari 8 fraksi partai yang ada di parlemen, yang dikomandai oleh misalnya Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, kemudian PAN, P3 dan lain-lain, yang kita ketahui bahwa sebagian dari partai ini dan fraksi ini adalah kelompok-kelompok dari koalisi, namun menolak adanya koalisi profesional tertutup. Hanya PDIP yang tidak hadir karena memang PDIP yang mengusulkan tentang proporsional tertutup. Dan kalau kita ketahui bahwa usulan yang ada sejak setahun yang lalu ini juga tidak terlalu signifikan dari para penggugat. Seperti adanya misalnya Demas Brian Wicaksono dari PDIP, Yono Pentadi dari Nasdem, ini bukan orang-orang yang cukup signifikan di partainya. Ada di sana juga Paul Rozi. Namun mengapa hal ini begitu heboh? Karena ada kepentingan besar dari PDIP, dari partai penguasa yang cuma sendirian mengusung tentang proporsional tertutup. Yang walaupun belakangan ini ada bantuan darah segar dari Yusril Iza Mahendra dan BBM mengatakan mendukung proporsional tertutup. Namun melihat fakta-fakta yang ada, maka bisa disimpulkan bahwa MK akan melihat kondisi bahwa saat ini belum pas untuk menerapkan proporsional tertutup. Pertama karena tahapan pemilu sudah berjalan. Jadi pendaftaran para caleg sudah selesai, yang walaupun mengalami berbagai pendekatan dan perpanjangan waktu, misalnya ada 2 kali 24 jam, kemudian sampai 25 kali 24 jam, namun partai-partai yang non-seat itu juga sempat terdaftar, seperti misalnya Partai Garuda, kemudian Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara. Artinya sudah ada 18 partai dengan sekitar 300.000 caleg itu akan terancam nilai-nilai konstituennya yang akan dipilih langsung oleh masyarakat ketika proporsional tertutup diberlakukan. Karena artinya mereka tidak bisa berlaga lagi. Jadi apa artinya tahapan-tahapan yang sudah diberlakukan? Itu poin yang pertama. Kemudian ketika kemarin sudah ada penandatanganan bahwa untuk PKPU keterwakilan perempuan juga harus diberlakukan, tapi ketika dilakukan tahapan proporsional pemilu tertutup, maka juga ini tidak berlaku keterwakilan perempuan. Buat apa memilih laki-laki atau perempuan, persoalan gender, kalau masih kita hanya untuk memilih gambar partai, bukan memilih orang yang menjadi idola-idola dari masyarakat. Jadi kemungkinan MK akan mendengar suara-suara yang begitu besar dari masyarakat bahwa saat ini 2024 belum pas kita mengutak-atik lagi bagaimana cara memilih yang sudah berlangsung begitu baik, yaitu proporsional terbuka. Jadi
kalau kita bisa melihat peluang yang ada, walaupun mungkin ada bocoran-bocoran seperti yang dikatakan oleh Denny Indrayana dari mendapat informasi walaupun beliau berada di Australia, Melbourne, Australia, tapi itu kemungkinan akan ditepis oleh Mahkamah Konstitusi karena dari beberapa hal yang kita lihat, kemudian aura masyarakat Indonesia yang masih menginginkan adanya proporsional terbuka. Nah ini kalau mungkin tidak ada arah melantang sekitar 1 minggu 2 minggu depan atau mungkin di akhir sampai bulan Juni ini diulur-ulur putusan MK itu, tapi pada akhirnya kemungkinan besar akan diputuskan sebagai pemilu dengan cara memilih orang yang diwakili oleh masing-masing konstituen, yaitu proporsional terbuka. Nah, semoga ini berlangsung seperti itu. Ini harapan masyarakat, banyak masyarakat dan banyak anggota dewan di seluruh Indonesia, baik dari pusat maupun di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi bahwa pertama keberlangsungan tahapan-tahapan pemilu sedang berjalan. Kemudian gugatan-gugatan dari berbagai fraksi yang menginginkan proporsional terbuka tetap diberlakukan. Kemudian ada pertimbangan kedua bahwa proporsional tertutup belum bisa diberlakukan karena pertama masyarakat sudah terbiasa dengan memilih calon yang mereka inginkan seperti itu. Jadi ketika tiba-tiba dikembalikan ke suara partai, mencoblos partai, hanya memilih orang-orang yang mereka tidak ketahui, partai yang mengatur ini juga akan susah untuk masih merubah suasana kebatinan masyarakat Indonesia. Jadi kita berharap MK melihat hal ini. Jadi kalau kita mau lihat dalam video ini, lalu kita tayangkan bahwa keputusan MK dan peluang masih diberlakukannya proporsional terbuka. Dan mungkin 2029 ya itu bisa dikaji lagi. Jadi beberapa hal yang dipertimbangkan tadi, pertama sudah jalan proses pencalekan dan itu akan menghilangkan suasana atau menghilangkan dukungan-dukungan dari masyarakat terhadap caleg-caleg yang mereka sudah percaya yang akan berlaga di tahun 2024. Nah, kalau dilakukan proporsional tertutup, maka ini ya suara-suara rakyat akan hilang dan akan beralih kepada pertarungan para ketua-ketua partai, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Karena itu, Polotus yang berbahagia dan para sahabat di seluruh Indonesia, kita berharap bersama dan kita berjuang bersama agar proporsional terbuka masih bisa diberlakukan di tahun 2024 ini. Jadi karena itu kita berharap Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata dengan melihat fakta-fakta yang ada. Begitu pertama, fakta-fakta yang ada pertama masih gencarnya permintaan masyarakat yang diwakili oleh partai-partai untuk memperlakukan proporsional terbuka. Kemudian tahapan pemilu, tahapan pencalekan sudah berjalan. Kemudian fakta-fakta hukum yang sedang berjalan bahwa tidak bisa dibuktikan di mana sisi lemahnya proporsional terbuka. Itu jadi penggugat-penggugat yang ada ini cukup lemah gugatannya seperti itu. Jadi tidak bukan arus yang kuat untuk menggugat sehingga diberlakukan proporsional tertutup. Jadi untuk saat ini kemungkinan kita belum bisa bagaimana menerapkan proporsional tertutup, tapi masih berjalan sesuai yang sudah ada sehingga tidak terlalu besar gonjang-ganjing politik yang akhirnya bisa membuat pemilu 2024 itu bisa menjadi hambatan dan bisa mungkin diundur. Nah, ini kita berharap bersama agar berjalan sesuai dengan yang telah diundangkan, yang telah ditetapkan dengan tahapan-tahapan waktunya yang telah ada. Karena itu, Polotus yang berbahagia dan para sahabat seluruh Indonesia, jadi kita menunggu keputusan MK dalam mungkin 1-2 minggu ini atau mungkin di bulan Juni diputuskan, dan semoga keputusannya itu adalah proporsional terbuka. Karena proporsional terbuka itu masih menjadi harapan banyak orang, masih menjadi harapan para caleg-caleg yang ada di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, apalagi untuk caleg DPR RI. Masih sangat berharap bahwa proporsional terbuka adalah satu-satunya jalan untuk masih terbangunnya demokrasi di Republik ini. Karena itu, para sahabat dan Polotus yang berbahagia dimanapun berada, kita nantikan keputusan MK dan kita doakan bersama agar MK begitu bijak dan melihat fakta-fakta yang ada dan keinginan masyarakat yang ada sehingga tidak salah memutuskan putusan pada saat ini, apakah di bulan Juni atau mungkin setelah itu. Tapi mungkin keputusan MK akan dilakukan pada bulan Juni 2023. Polotus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.